Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Masih semangat? Oke. Sebelum pembelajaran Ibu mulai, di sini ada yang nggak hadir pada pertemuan pagi kali ini? Oke. Banyak ya yang nggak hadir? Oke. Nah, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu materi kita pada pagi hari ini apa? Sebelumnya apa? Ada yang ingat? Enggak. Enggak. Nah, sebelum pembelajaran Ibu mulai, Ibu punya satu games nih. Apa tuh? Berdiri dulu ya. Untuk terakhir kalinya ini deh. Ayo berdiri. Ayo berdiri. Ayo. Ayo efisiensi waktu anak-anak. Ayo berdiri. Membentuk dua kelompok ya. Kanan sama kiri. Ya terserah. Kanan sama kiri. Ya, hadap ke depan semuanya, tangannya. Ya. Ini loh. Tangan ditaruh ke pundak temannya ya. Enggak, dua kelompok. Nah, dibagi dua kelompok. Nah. Ya gak apa-apa, Nika gak apa-apa. Nah, gamenya yaitu nanti Ibu bilang kebalikannya. Kalau Ibu bilang maju, kalian mundur. Kalau Ibu bilang kanan, kalian ke kiri. Bisa? Ya, bentar 1 menit. Ayo udah mulai ambil sopo. 1, siap? Semuanya 1, 2, 3. Kiri. Mundur. Maju. Kanan. Kiri. Maju. Mundur. Oke. Bertepuk tangan. Nah, setelah tadi ice breaking, nah, memasuki materi ya. Nah, bayangkan kalian memasuki sebuah perpustakaan yang berisi ribuan buku tanpa rak dan tanpa label. Apakah kalian akan memudah mencari buku tersebut? Jika buku perlu dikelompokkan agar mudah dicari, apakah makhluk hidup juga perlu dikelompokkan? Ya. Mengapa? Oke, agar lebih mudah dipahami, diamati. Nah, maka dari itu sama halnya juga dengan makhluk hidup, itu juga harus yang sangat beraneka ragam, makanya harus dikelompokkan. Oke, selanjutnya nah, sebelum masuk ke pembelajaran, kalian akan menjelaskan dasar pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan cirinya. Terus kemudian menjelaskan pengertian dan peran taksonomi dalam mengelompokkan makhluk hidup. Yang ketiga, mengidentifikasi tingkatan taksonomi serta klasifikasi makhluk hidup melalui contoh yang Ibu berikan nanti. Nah, dasar pengelompokan makhluk hidup itu sebenarnya banyak, tapi Ibu mengambil 4 saja. Yang pertama ada persamaan dan perbedaan
perbedaan ciri fisik. Contohnya seperti kucing. Kucing itu kan sama ya, memiliki bentuk tubuh yang hampir mirip dengan harimau. Terus kemudian ukurannya kalau harimau itu besar, kalau kucing, nah kalau dari warna mungkin agak hampir mirip. Oke. Terus struktur tubuhnya memiliki tulang belakang atau tidak. Nah, hewan itu memiliki dua struktur tubuh, yaitu vertebrata dan intervertebrata. Nah, kalau vertebrata itu hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya seperti ya harimau, kucing, manusia. Nah, itu hewan. Kalau intervertebrata contohnya cacing, apalagi ular. Terus oke. Terus kemudian yang ketiga, cara memperoleh makanan. Ada dua, yang autotrof itu, contohnya tumbuhan karena dapat mencari makan sendiri. Kalau heterotrof, contohnya hewan dan jamur. Yang keempat, tempat hidup atau habitat. Nah, tempat hidup habitat ini contohnya seperti kayak kucing hidupnya di darat, ikan hidupnya di laut. Oke, air. Kalau hidup di dua alam apa? Oke, pintar. Ya. Lanjut ke pengertian taksonomi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup dan penamaan berdasarkan persamaan dan perbedaan cirinya. Nah, dari taksonomi tersebut itu yang paling terbesar itu kingdom dan yang paling terkecil itu spesies. Nah, bisa dilihat dari tingkatan taksonomi. Ibu mengambil salah satu contoh yaitu kucing. Kingdomnya itu animalia. Kalau tumbuhan apa? Kingdomnya apa? Plantae. Filumnya Chordata. Kelasnya mamalia karena hewan. Kucing hewan menyusui. Ordonya karnivora karena termasuk hewan pemakan daging. Oke, termasuk keluarga Felidae. Genusnya Felis dan spesiesnya Felis status. Nah, sebelum masuk kesimpulan, Ibu mau berikan LKPD ya. Nanti dikerjakan. Ibu kasih waktu 1 menit setengah deh, 1 menit 30 detik. LKPD-nya sendiri. Oh enggak, satu kelompok 4 orang ya. Kalau sekarang terakhir. Dikerjain ya. Ayo Ibu kasih waktu 1 menit setengah. Nanti kalau sudah kalian maju ya mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ayo. Apa? Cara bergerak. Ini kalau kucing melompat atau gimana? Ya, merangkak atau melompat atau apa? Gimana, ada yang kesulitan? Atau ada yang nggak paham? Bisa ditanyakan. Duh, Kak, kok gambar isi, Dek? Bentar ini langsung. Anjir, kok 5 menit urung ayo. Lagi loh aku. Nama pesertaku. Oh ya? Gimana cara mendapatkan makanannya?
Berjalan ke ya. Ayo, ayo. Waktu terus berjalan ya anak-anak, cepat sedikit. Terus berjalan. Nanti kalau sudah kalian presentasikan di depan. Diam kalau mangga. Kalau tumbuhan kan tidak bisa bergerak ya, disentuh oleh angin. Burung mendapatkan makanan. Kalau jamur itu biasanya spora, melakukan spora perkembangbiakannya. Sendirilah mencari sendiri. Ya wes, aturannya. Ayo cepat sedikit udah. Udah. Udah ya. Udah dek. Belum. Benar. Ayo yang sudah. Mana? Mas gak apa-apa. Dius. Ayo yang mau maju kelompok siapa? Ayo maju. Salah satu perwakilan satu kelompok ya. Kelompok kamu namanya siapa tadi, Dek? Oke. Cepat ya. Enggak ini kelompokku. Oke. Ya, cepat. Ya sini. Udah. Ayo Denia yang mau maju. Ini kelompok dari mana? Kelompok apa? Kelompok mamalia. Oke. Cepet ya. Ini yang dijelasin apa, Bu? Ya ini kucing, cara bergeraknya gimana? Kucing, cara bergeraknya berjalan. Benar atau salah? Biasanya nyolong alat pernafasannya dari paru-paru. Kelompoknya nggak tahu. Ya, nggak apa-apa. Nah, ya benar. Ya, kelompok hewan sama tumbuhan. Burung itu terbang, mencari makannya sendiri, jenapasnya dari paru-paru, kelompoknya hewan. Ikan berenang, kita mendapatkan. Ini cara mendapatkannya sendiri ya Bu semua. Ya. Terus alat pernapasannya insan, kelompoknya hewan, pohon mangga itu dia fotosintesis, daun dan tumbuhan. Bunga mawarnya itu cara bergeraknya diam. Cara mendapatkan makanannya fotosintesis. Oke. Beri tepuk tangan kepada kelompok mamalia. Nah, setelah kalian mengerjakan LKPD, siapa yang mau menyimpulkan? Nanti Ibu kasih hadiah. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Oke, Mbak Cindy, ayo. Mbak Cindy, maju. Ya, berdiri gak apa-apa. Berdiri, Dek, berdiri. Tingkatan. Oke. Nah, selanjutnya kalian bisa mengerjakan poster terlebih dahulu ya, untuk mengetahui seberapa paham sih kalian terkait materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Silakan di-scan terlebih dahulu ya. Ayo waktunya 1 menit, mudah kok. Ayo di-scan ya.
Mana ada kesulitan? Garap kok. Oh mudah. Yang sulit berarti nggak belajar. Ayo. Ya 10. Tukar saya lah. Oh, nanti nilainya tak share kalau gitu. Kok sama CPT aja langsung. Udah. Udah dikerjain semua ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu tutup pertemuan pada pagi hari ini? Kalau tidak ada, Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih karena kalian sudah ikut partisipasi dan kerjasamanya pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kata atau kekurangan pada pertemuan kali ini, Bu. Mohon maaf, kita cukupkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan buat yang maju hari ini. Ada